Halo Diazens, ketemu lagi dalam konten Dia Misteri untuk melanjutkan cerita Memedi part 2. Dan recapnya kemarin kita telah menemukan Mbak Bunga yang sempat hilang pada malam hari dan baru ketemu subuh. Dia ditemukan di jalanan sedang tidur kayak orang biasa. Kira-kira apa yang terjadi? Kita langsung lanjut di part 2. Jangan lupa dengerin baik-baik. Setelah hilang dan ditemukan, kemudian Mbak Bunga ini dibawa pulang. Nah, kondisi Mbak Bunga ini jadi kayak makin parah gitu. Dia jadi makin sering teriak-teriak. Bahkan dia sampai menyerang Mas Kiki dan anggota keluarga yang lain. Sampai-sampai Mas Kiki dan juga anggota keluarga yang lain harus menyembunyikan beberapa benda-benda tajam atau benda-benda yang bisa melukai orang lain ataupun Mbak Bunga sendiri. Keluarga pun memutuskan untuk mengikat Mbak Bunga di ranjang. Udah kayak dipasung. Tapi ini cuman diikat aja. Setiap hari Mbah Sam, kalian ingat Mbah Sam kan, Ustadz yang dari desa sebelah di desa Parita itu datang untuk yasinan dan memberikan air doa nih kepada Mbak Bunga. Sayangnya hal tersebut ternyata tidak juga membuahkan hasil yang positif. Mereka sampai-sampai hampir pasrah ya dengan keadaan yang ya dialami oleh Mbak Bunga. Nggak terasa durasi teror itu sudah berjalan selama 2 bulan. Dan Mas Kiki udah yang kayak nyerah gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke kota. Karena di pikirannya istrinya itu mengalami hal seperti ini karena dia tinggal di sebuah pelosok desa. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kota dengan harapan istrinya bisa sembuh. Dan di kota dia memanggil beberapa ustadz dan juga dukun lah untuk ngobatin istrinya ini. Tapi ternyata tidak juga membawa hasil yang positif. Istrinya Mbak Bunga ini masih tetap keadaannya nggak berubah seperti yang saat dia berada di pondok kebun itu. Sampai akhirnya Mas Kiki ini menggelar yasinan ya setiap hari Jumat dengan harapan ya sedikit meredam lah kekuatan jahat yang sudah masuk ke tubuh istrinya. Dan kebetulan nih Jumat depan itu memasuki bulan Suro. Jadi sekalian lah Mas Kiki dan keluarga menyiapkan beberapa hal ya untuk menyambut bulan Muharram. Dan di yasinan tepat di malam Suro ini Mas Kiki ini berinisiatif lagi. Ini kadang-kadang Mas Kiki terlalu banyak inisiatifnya ya. Dia meletakkan istrinya di tengah-tengah orang sedang yasinan. Jadi di sebuah kayak ruang tamu gitu. Orang berkeliling yasinan biasanya. Kemudian istrinya diletakkan di tengah. Harapannya agar suara lantunan ayat-ayat dari surat Yasin itu terdengar jelas oleh Mbak Bunga. Tapi tentu saja Mbak Bunga ini diikat ya, kayak di sebuah ranjang mungkin seperti itu. Dan juga orang tua Mbak Bunga ini mengundang beberapa ustadz-ustadz yang sudah terkenal dengan kemampuannya mengusir hal-hal buruk.
seperti kerasukan dan lain-lain. Jadi ini seperti pengobatan yang combo gitu ya. Acara Yasin dan tahlil pun dimulai, dan di situ Mbak Bunga yang awalnya tidur tiba-tiba terbangun dan teriak meminta jamaah yang ada di situ untuk stop membacakan surat Yasin. Mbak Bunga juga tertawa terbahak-bahak seperti bukan bunga yang biasanya. Jadi dia tertawa dengan sangat mengerikan. Bahkan satu persatu orang yang hadir di acara itu diejek oleh Mbak Bunga. Surat Yasin selesai dibacakan, jamaah mulai berzikir dan sholawatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Apa itu Muhammad? Hah? Siapa? Di momen itu beberapa jamaah yang berzikir dan bersolawat mulai ketakutan. Beberapa dari mereka mulai berhenti melantunkan solawat dan juga zikir. Tapi untuk beberapa ustadz yang memang dipercaya oleh keluarga saat itu masih terus melanjutkan lantunan-lantunan itu. Ya aku Ustaz. Goblok. Lepas goblok. Kau jadi wajah nek bacaan itu. Mbak Bunga ini terus meronta ya, dan meminta agar beberapa orang lah ya melepaskan ikatan yang sudah menahannya selama ini. Tapi beberapa jamaah nggak ada yang menggubris, cuman bisa dilihatin aja sambil ya ada yang ketakutan. Cuman anehnya di sini beberapa orang yang ini menurut pengakuan dari si ibu-ibu yang membantu acara itu ya, mereka saat membacakan zikir dan melihat wajahnya Mbak Bunga, mereka sadar bahwa wajahnya Mbak Bunga semakin lama semakin menghitam. Dan di situ terjadi sebuah momen yang cukup mengerikan. Jadi di tengah zikir tiba-tiba lampu mati. Otomatis seluruh ruangan di situ menjadi gelap total. Tidak ada cahaya sama sekali. Ibu-ibu di dapur sibuk mencarikan senter ya, yang bisa untuk menerangi sementara, dan juga beberapa mencari lilin. Di saat kepanikan orang-orang tentang mati lampu, tiba-tiba Mbak Bunga sudah lepas dari ikatannya. Dia lari menaiki tangga yang ada di rumah itu menuju ke lantai 2. Dan Mas Kiki mencoba menyorotkan lampu senter ke arah Mbak Bunga yang tersenyum lebar saat itu, menatap jamaah orang-orang yasinan itu dari atas lantai 2. Orang-orang belum selesai panik. Mas Kiki pun mencoba mengejar, tapi setelah Mbak Bunga senyum, dia itu berjalan ke pinggiran balkon lantai 2 dan kemudian lompat ke lantai 1 ke arah orang-orang berkerumun di tengah kegelapan. Dengan sigap orang tua Bunga dan juga Mas Kiki menangkap tubuhnya Mbak Bunga sampai dia tergeletak pingsan, dan untungnya itu tertangkap. Kejadian malam itu menjadi kejadian puncak ya yang bisa dibilang, dan tidak akan bisa dilupakan oleh Mas Kiki. Hari demi hari Mbak Bunga ini kondisinya semakin memburuk, sampai akhirnya ada satu sosok yang datang ke rumah itu. Kalian tahu siapa? Mbah Sam, orang dari desa Parita, tempat orang tuanya Mas Kiki berada, itu datang ke kota untuk melihat kondisi Mbak Bunga. Dan di situ Mbah Sam memberikan penjelasan tentang apa yang sudah menimpa Mbak Bunga. Bocah iki wis dijaluk memedi. Angel dipisah karo sing jaluk oleh awak anak kebun iku sing dikorene. Awak piye, Mbah, maksudnya? Awakmu, wong tuamu, anakmu, selama darah sing duwe kebun iku sing cedhek karo Bunga. Selama iku Bunga ra iso lepas karo memedi.
Akhirnya dengan berat hati, Mbak Bunga itu dibawa kembali ke rumah orang tuanya, jauh dari kota, tanpa suami dan juga anaknya. Jadi mereka pisah tuh dengan Mas Kiki. Sedangkan Bobby diputuskan untuk dirawat oleh ibunya Mas Kiki. Sementara Mas Kiki dan juga bapaknya kembali ke pondok untuk melakukan ritual pembersihan di kebun itu. Hal ini dilakukan untuk kesembuhan Bunga dengan cara menggelar beberapa pengajian, doa-doa, dan ritual keagamaan khusus lainnya. Berbulan-bulan berlalu, Mas Kiki hanya mendapatkan kabar tentang istrinya via telepon. Karena di tahun itu jaringan telepon masih kurang memadai seperti sekarang ya, tahun 2005 gitu. Jadi beberapa sinyal di daerah pedesaan itu agak susah. Di kota yang jauh itu Mas Kiki mendapatkan kabar bahwa Mbak Bunga ini sudah mulai membaik. Jadi dengan bantuan ustadz dan juga orang-orang pintar di sana, kenalannya orang tua dari Bunga, si Mbak Bunga ini mulai menunjukkan hasil yang positif. Bisa dibilang dia sudah mulai lepas dari jeratan makhluk-makhluk jahat yang sudah merasuki tubuhnya. Rupanya saran dari Mbah Sam itu cukup berhasil ya. Mbak Bunga juga dikatakan hampir 100% lepas dari jeratan makhluk-makhluk jahat. Sayangnya itu harus dibayar mahal dengan renggangnya hubungan antara Mas Kiki dan juga Mbak Bunga. Mas Kiki mulai jarang ya menanyakan kabar Mbak Bunga ya, karena dia tidak ingin Bunga ini menjenguk Bobby lebih tepatnya. Alhasil sesekali Bobby dibawa ke kota Mbak Bunga ini untuk ketemu sama ibunya, lalu dibawa kembali ke rumah orang tua Mas Kiki agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Setahun berlalu ya, tahun 2006, Mas Kiki secara resmi cerai dengan Mbak Bunga. Entah dengan alasan apa ya yang mendasari perceraian ini, yang jelas semenjak Mbak Bunga jauh dari Mas Kiki karena dibawa sama orang tuanya, hubungan mereka mulai renggang. Dan positifnya adalah si Mbak Bunga ini udah gak pernah kumat lagi ya, kesurupan-kesurupan itu udah gak ada. Tapi ya perceraian mereka terjadi. Selang beberapa waktu Mas Kiki menikah lagi dengan seorang perempuan dan dikaruniai 2 orang anak. Tidak ada kejadian mengerikan ya yang dialami istri barunya. Padahal mereka itu tinggal di pondok juga di area kebun itu. Tapi beberapa tahun setelahnya Mas Kiki dikabarkan meninggal saat berjaga di kebun miliknya. Kita balik ke kehidupan Mbak Bunga. Setelah kesurupan, sembuh, kemudian bercerai dengan Mas Kiki, Mbak Bunga ini kembali normal seperti biasa ya. Tinggal jauh di kota tanpa anaknya, membangun keluarga baru sambil sesekali menelpon anaknya via video call agar bisa melihat para si Bobby ini. Sayangnya tidak ada yang pernah tahu ya, benar-benar tahu alasan kenapa Mbak Bunga ini sampai kesurupan saat berada di kebun itu. Apa yang menghuni kebun keluarga milik Mas Kiki sampai-sampai Mbak Bunga mengalami hal se-ekstrim itu. Sosok Memedi yang disebutkan oleh Mbah Sam itu tidak benar-benar terkuat, dan mereka sepakat untuk menutup cerita ini sampai di Mas Kiki saja. Oke Diazin, seperti itulah cerita tentang Memedi yang dikirimkan oleh salah seorang subscriber kita dengan alias Tina, yang menceritakan tentang kakak sepupunya Mas Kiki yang sekarang sudah meninggal. Kita doakan agar Mas Kiki tenang di sana. Tina ini sudah mendapatkan izin ya BTW untuk menceritakan kisah ini, karena menurut kesaksian si Tina, ini adalah cerita nyata atau kisah nyata yang dialami oleh keluarganya langsung. Seperti itu. So, jangan lupa untuk nyalain lonceng agar kalian bisa tahu video-video terbaru dari kita. Jangan lupa subscribe,
dan juga nantikan video-video seru lainnya di Dia Misteri. Kayaknya tayangan setelah ini akan ada podcast kayaknya yang akan diupload. Ya editorial. Ya, tunggu aja podcast yang seru dari Dia Misteri. Akhir kata terima kasih dan see ya.